Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Elektronika yang berguna sebagai sumber daya piranti lain dapat bekerja. Catu daya memiliki rangkaian yang mengubah arus listrik AC menjadi DC. DC power supply atau cahaya ini juga sering dikenal dengan nama adaptor. Catu daya memiliki 4 bagian utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil, yaitu transformator, penyiar atau rectifier, penyaring atau filter, reguler yang berfungsi sebagai penstabil tegangan. Adapun diagram blok power supply. Cara kerja diagram blok power supply yaitu pertama, transformator. Transformator bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Trafo yang digunakan adalah trafo step down, di mana jumlah lilitan primer harus lebih banyak daripada lilitan sekunder untuk menghasilkan tegangan yang lebih kecil. Namun output yang dihasilkan masih dalam arus AC. Setelah tegangan turun, selanjutnya output yang dihasilkan dikirim ke rectifier atau penyara gelombang. Rangkaian ini terdiri dari komponen dioda. Pada bagian ini, gelombang AC diubah menjadi gelombang DC. Setelah itu, ada filter yang digunakan untuk membuang sinyal arus yang tidak diperlukan yang keluar dari rectifier. Nah, untuk sementara, output yang keluar dari filter ini sudah dalam keadaan arus DC. Agar tegangan dan arusnya lebih stabil, kita membutuhkan voltage regulator. Regulator tegangan ini berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus, beban, dan juga tegangan input yang berasal dari output filter. Transformator. Transformator merupakan komponen utama dalam membuat rangkaian catu daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik, yakni menaikkan dan menurunkan tegangan berdasarkan tegangan yang dikeluarkan. Dibagi menjadi dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. B. Rectifier. Peranan rectifier dalam rangkaian catu daya adalah untuk mengubah tegangan listrik AC menjadi tegangan listrik DC rectifier. Biasanya terdiri dari dioda-dioda. Pada rangkaian penyiar terdapat dua jenis, yaitu half wave rectifier, yaitu terdiri dari satu komponen dioda, dan full wave rectifier yang terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda. Filter merupakan bagian yang terdiri dari kapasitor yang berfungsi untuk merantaukan sinyal arus DC yang berasal dari rectifier. Akibat pemasangan kapasitor sebagai filter, tegangan DC akan menjaga lebih halus dan bersih, sehingga gelombang yang keluar merupakan gelombang output FD. Bagian D, voltage regulator. Voltage regulator adalah bagian yang terdiri dari dioder, zener, transistor, IC, atau kombinasi dari ketiga komponen tersebut. Komponen ini berfungsi sebagai pestabil dan pengatur tegangan DC yang berasal dari rangkaian penyaring agar tidak terpengaruh oleh tegangan beban. 3. Regulator tegangan dan charger baterai. Regulator tegangan. Regulator tegangan adalah bagian power supply yang berfungsi untuk memberikan stabilitas output pada suatu power supply. Output tegangan DC
Penyerahnya tanpa regulator mempunyai kecenderungan berubah harganya saat dibersihkan. Adanya perubahan pada masukan AC dan variasi beban merupakan penyebab utama terjadinya ketidakstabilan power supply. Pada bagian peralatan, ketidaksamaan pada power supply pada bagian peralatan elektronika terjadinya perubahan catu daya yang akan berakibat cukup serius. Untuk mendapatkan pencatu daya yang stabil diperlukan regulator tegangan. Regulator tegangan untuk suatu power supply paling sederhana adalah menggunakan dioda Zener. Regulator tegangan power supply. Rangkaian pencatu daya power supply dengan regulator dioda Zener. Charger baterai. Charger merupakan alat untuk mengisi baterai, misalnya pada baterai handphone dan sejenisnya. Jenis charger sendiri bermacam-macam tergantung dengan spesifikasikan baterai yang digunakan. Charger dan baterai menjadi dua alat yang tidak terpisahkan. Kualitas charger akan mempengaruhi pada kualitas baterai. Jika charger yang digunakan berkualitas, dengan kata lain, mampu mentransfer listrik dengan baik, maka kualitas dan daya tahan baterai pun akan ikut terjaga. Dan sebaliknya, jika charger yang digunakan tidak mengirimkan listrik dengan baik, maka bisa berakibat pada kerusakan baterai. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skematik dari charger otomatis. Nah, sebelum masuk, saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen dari charger otomatis tersebut. Yang pertama, di sini komponennya ada yaitu alternator, yaitu sebagai tegangan. Kemudian ada trafo. Nah, trafo ini untuk menurunkan tegangan yang awalnya 220 volt akan diturunkan menjadi 15 volt. Kemudian ada dioda bridge, yaitu untuk berfungsi sebagai penyearah pada sirkuit dari arus AC ke DC. Kemudian di sini ada pin atau transpoint. Di sini pin ini berfungsi sebagai terminal penghubung. Kemudian ada kapasitor, yaitu sebagai pengaman atau penyempurnaan penyearah. Ada juga trim pot untuk kalidasi, atau trim pot ini resistor yang nilainya bisa diubah-ubah. Kemudian ada DJT, DJT penguat. Kemudian ada dioda. Nah, dioda di sini berfungsi sebagai menyimpan atau menghambat fungsi dari arah berlawanan. Kemudian relay di sini berfungsi sebagai saklar. Kemudian ada lampu LED green dan red. Green berfungsi sebagai ketika baterai full. Kemudian red berfungsi sebagai baterai yang belum full atau yang sedang di charger. Kemudian ada baterai, yaitu sebagai penyimpan tegangan. Kemudian kita mulai merangkainya. Yang pertama, dari alternatornya dihubungkan ke trafo. Jadi kita hubungkan alternatornya ke trafonya. Kemudian dari trafo yang di bagian atasnya kita hubungkan ke dioda bridge. Yang satunya kita hubungkan ke trafoin. Kemudian dari dioda bridge kita hubungkan ke transform juga. Terus dari transform plus kita hubungkan ke diodanya.
Kemudian dari dioda kita hubungkan ke relaynya. Kemudian kita hubungkan ke kapasitor. Kita hubungkan ke sini. Kemudian dari dioda bridge C-nya kita hubungkan ke baterai. Lalu trim port-nya kita hubungkan ke R1, R2. Lalu dihubungkan ke arah sini yang ke baterai tadi. Kemudian di sini kita hubungkan ke kapasitornya, kapasitor kedua. Kemudian kita hubungkan ke DJT. Lalu di sini kita hubungkan. Kemudian dari DJT kita hubungkan ke sini. Kemudian dihubungkan ke DJT kembali. Lalu dari DJT kita hubungkan ke sini. Kemudian dihubungkan ke relaynya. Dioda dihubungkan ke relay juga. Kemudian dari lampu kita hubungkan ke sini. Kemudian dihubungkan ke relay.
Kemudian kita tambahkan chrome. Di sini ya kita sambung. Relainya ditaruh di sini. Mari kita coba lihat. Apakah menyala atau tidak? Sebentar. Dan bisa dilihat di sini full charger karena di bagian sini saya menaruh beban lebih. Jadi pada saat di sini katakan full karena sudah full di sini. Kemudian saya akan ganti agar bisa dilihat apakah menyala warna merah atau tidak. Di sini saya akan ganti ke 9 volt atau 12 volt. Kemudian kita coba dan ya, kalau diganti tegangannya akan berubah menjadi warna merah karena di sini belum terisi sepenuhnya, dimana kalau volt itu melebihi dari 15 volt ke atas. Nah, tadi kan saya setel menjadi 9 volt, maka chargernya akan berwarna merah, tandanya baterai sedang diisi. Kalau saya ganti lagi menjadi, contohnya menjadi 20 volt, maka chargernya akan otomatis full. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan masuk pada regulator tegangan. Yang pertama, kita itu membutuhkan komponen-komponen. Nah, komponen yang paling pertama itu ada yang namanya alternator.
Kemudian kita membutuhkan transformator trans 2P2S. Kemudian kita membutuhkan kapasitor sebagai pengguna tegangan sementara pada angkanya. Di sini saya menggunakan kapasitor yang ini. Kemudian setelah kapasitor kita membutuhkan IC regulator 7806 yang berfungsi sebagai penstabil tegangan, di mana dua angka di belakangnya itu merupakan output dari keluaran IC regulator tersebut. Kemudian kita membutuhkan lampu LED yellow yang berfungsi untuk mengetahui apakah rangkaian tersebut sudah benar atau tidak. Kemudian kita membutuhkan resistor resistor 20R. Kemudian yang terakhir kita rangkai semuanya. Yang pertama itu alternatornya, kemudian transformatornya, kita hubungkan. Kemudian kita akan masuk pada regulator tegangan. Yang pertama, kita itu membutuhkan komponen-komponen. Nah, komponen yang paling pertama itu ada namanya alternator. Kemudian kita membutuhkan transformator trans 2P2S. Kemudian kita membutuhkan kapasitor sebagai pengguna tegangan sementara pada angkanya. Di sini saya menggunakan kapasitor yang ini. Kemudian setelah kapasitor kita membutuhkan IC regulator 7806 yang berfungsi sebagai penstabil tegangan, di mana dua angka di belakangnya itu merupakan output dari keluaran IC regulator tersebut. Kemudian kita membutuhkan lampu LED yellow yang berfungsi untuk mengetahui apakah rangkaian tersebut sudah benar atau tidak. Kemudian kita membutuhkan resistor resistor 20R. Kemudian yang terakhir kita rangkai semuanya. Yang pertama itu alternatornya, kemudian
transformatornya. Kita hubungkan. Kemudian, oh ya, saya lupa satu di sini komponen penyarahnya, yaitu dioda dengan kode 2W005G. Dioda Brigade. Oke, kita hubungkan dengan diodanya. Selanjutnya IC regulatornya. Kemudian setelah itu kita masukkan kapasitornya. Di sampingnya juga kapasitornya. Dirangkai secara paralel. Kemudian setelah itu kita masukkan resistor. Dirangkai secara paralel dengan lampu LED yellow-nya. Sini ya. Dirangkai secara paralel. Oke. Kemudian untuk menghitung semua tegangan kita membutuhkan DC voltmeter. Dirangkai secara paralel.
Kemudian kita ganti nilai dari ininya menjadi 12 volt. Kemudian frekuensinya kita ubah menjadi 50 Hz. Kemudian kita rubah ini menjadi 10 maaf bukan 10 ya, tapi 1000. Kemudian yang satunya kita ubah menjadi 10. Oke, kita coba nyalakan. Oh ya, di sini kita juga membutuhkan ground ya. Aduh, saya lupa. Oke, mari kita coba nyalakan. Apakah menyala atau tidak? Dan lampunya menyala. Tandanya regulator tersebut, rangkaian dari regulator tegangan tersebut berhasil.